Dia ikut thariqah internetiyah. Kitab fikih Fathul Qorib itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Itu kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat karena disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Sampai hari ini satelit keamanan dan satelit pengintai Amerika Serikat itu terus dihadapkan ke Asfahan karena Asfahan itu menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika takut. Ternyata Amerika yang katanya negara adidaya superpower itu takut sama nuklir, kalah dengan orang Indonesia. Nuklir masuk ke Indonesia dimakan karena jadi bakso nuklir. Orang Indonesia ini sakti-sakti, makanannya aja nuklir, ada lagi bakso granat. Makanya insya Allah Amerika nggak bakal berani perang lawan Indonesia karena orang Indonesia sakti-sakti, makanannya aneh-aneh. Di Surabaya itu ada rawon setan, dimakan sama orang Indonesia, bakso genderuwo. Orang Indonesia itu doyan tongseng, jadi tong sama seng itu dimakan. Anak-anak kecil itu makanannya molen, beton ya dimplok, kapal selam ya doyan. Malah ibu-ibu sore-sore kletis-kletis makan kue, ditanya keponakannya, makan apa Bek? Kuping gajah. Ya kalau Amerika membangga-banggakan udah sering ke bulan, paling-paling mereka di bulan hanya menancapkan bendera sama pasang satelit. Orang kita lebih hebat, Wong Indonesia itu blonjone ae ning matahari, kurang panas kayak apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini, Islam masuk ke Indonesia abad ke-14 dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi, mulai generasi 1, 2 sampai 3, menyebarkan Islam di Indonesia, yang kemudian sukses besar membawa perubahan agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dulunya masih, mohon maaf, Hindu, Buddha, bahkan banyak yang aliran kepercayaan kejawen semacam Purbokayun, Darmo Gandul, Gandule Kang Darmo, ada Gugon Tuhon, bahkan banyak yang kelenik mempercayai Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nene Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berubah drastis, mayoritas memeluk agama Islam. Nah, sukses dakwah dari para wali dan para ulama menyebarkan Islam di Indonesia karena menggunakan strategi dan metode yang sangat jitu, yang itu juga digunakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara strateginya yang pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, arif, bijaksana, kemudian dengan nasihat-nasihat kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, penyebaran Islam di Indonesia itu tidak pakai kekerasan sama sekali, tapi dengan santun penuh kelembutan, makanya sukses. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, berlemah lembutlah kamu dalam mengajarkan agama, dalam menyebarkan ilmu. Tidak boleh kekerasan, karena dalam ayat lain juga dinyatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi
lam faddu min haulik, jika kamu kasar, jika kamu keras, maka justru mereka masyarakat akan lari menjauh darimu karena caramu nggak simpatik. Para ulama dalam menyebarkan ilmu, dalam menyebarkan agama, pakai cara yang santun, penuh kelembutan. Beda dengan penjajah. Belanda menjajah Indonesia itu ratusan tahun. Mereka bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Belanda itu juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan Belanda nggak laku. Masyarakat nggak simpatik, nggak tertarik. Kenapa? Karena Belanda pakai cara kekerasan. Karena Belanda itu kereng-kereng kalau sama masyarakat. Beda dengan cara yang dipakai para wali dan para ulama, tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu? Ya tidak mengerengi masyarakat, santun, penuh kelembutan. Halo? Islam tidak mengenal kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan selamanya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu sama halnya dengan menodai nilai-nilai Islam, sama halnya dengan merendahkan Islam itu sendiri. Ini penting saya sampaikan di awal, karena banyak generasi muda kita yang salah dalam mengartikan jihad. Ada yang udah terkontaminasi otaknya, tercuci otaknya, jihad sampai ada yang berangkat ke Suriah, berangkat ke Palestina, katanya niatnya jihad, pengen mati syahid. Halo? Jihad di era seperti ini adik-adik bukan ingin mati dengan dalih membela agama. Jangan salah, jihad di era seperti ini justru adalah hidup di jalan Allah. Itu jihad. Bukan ingin mati dengan dalih membela agama Allah. Sekali lagi, jihad di era seperti ini adalah hidup di jalan Allah, mempersembahkan hidup di jalan Allah. Itu jihad. Bukan kok ingin mati dengan dalih membela agama Allah. Karena di zaman Rasulullah yang disebut mati syahid itu adalah ikut berperang, terjun di medan perang melawan orang-orang kafir. Dia sudah berusaha mengerahkan seluruh kemampuan, mempertahankan diri mati-matian, ternyata terbunuh dalam peperangan itu. Bukan sengaja ingin dibunuh, apalagi menyodorkan diri untuk dibunuh, kayak pelaku bom bunuh diri. Itu bukan jihad, tapi kendat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf ya, sekali lagi, Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Maka kalau ada tenaga pendidik yang mengajar peserta didiknya pakai jalan kekerasan, itu sama sekali nggak pernah dibenarkan. Ini nggak saya lanjut karena sangat sensitif. Islam di kita itu bukan yang irhabi, yang ekstrim liberal, ekstrim radikal, mohon maaf. Bukan irhabi yang ekstrim, yang radikal.
dikit-dikit ngebom, bukan pula yang tatoruf, yang liberal. Agama hanya difahami dengan akal saja, tapi Islam di kita itu Islam yang tawasud, yang moderat, tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat. Adat istiadat itu penting. Bahkan ada kaidah fikih, al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa diterapkan menjadi hukum ketika tidak ada hukum qat'i, tidak ada hukum yang pasti, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Sesuatu yang baik ini kalau nggak cocok dengan kondisi dan situasi bisa jadi kacau. Ayat Quran itu mutlak kebenarannya, karena Al-Quran adalah kebenaran absolut. Ini bisa difahami nggak ya omongan saya? Yang belakang bisa mendengar omongan saya dengan jelas? Oke. Al-Quran itu kebenaran absolut, tapi misalnya ada ayat Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, ya bisa jadi kacau. Contoh, ada acara resepsi pernikahan, kedua mempelai, pengantin pria dan pengantin wanitanya udah duduk di pelaminan, tamu-tamu udah berdatangan, acara dimulai, MC bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan dan menikmati hidangan yang sudah tersedia. Kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon restu dan doanya semoga kedua mempelai bisa membina mahlike rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya bener apa salah? Bener. Ayat Quran itu nggak ada yang salah. Yang salah sasarannya. Lawang ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara pernikahan. Bisa difahami? Oke, saya tanya, tolong dijawab. Kalau semangat nanti saya ceramahnya agak lama, tapi kalau nggak semangat ya sebentar saja. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Oke. Tapi mengucap salam itu juga harus tahu situasi dan kondisi. Sehingga mengucapkan salam itu beda situasi, beda gaya. Kalau jadi MC, salamnya ya kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau namu ke rumah orang, salamnya jangan pakai gaya salamnya MC. Assalamualaikum. Itu kalau namu ke rumah orang. Masa namu ke rumah orang kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung tuan rumahnya. Kalau ketemu teman di jalan, gaya salamnya juga beda. Bro, assalamualaikum. Polisi, tentara biasa dengan disiplin dan tegas. Coba dengar kalau ada polisi tentara itu uluk salamkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya, salam sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Ini di Indonesia, tapi di Arab beda. Di Arab murid ketemu guru, santri ketemu kiai, nggak ada salam pakai membungkukkan badan. Mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi, assalamualaikum. Walaupun murid ketemu guru. Coba praktekan.
Ada siswa kelas 10 SMA Negeri 16 Surabaya ketemu kepala sekolah. Assalamualaikum, nggak dijawab sama kepala sekolah karena kepala sekolahnya mikir arek iki kenekan tekan ndi. Lah kalau orang ceramah salamnya ya kayak saya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau ceramah, salam saya pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat siang, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jamaahnya, Abah Hamzah gendeng. Metode kedua, uswatun hasanah. Jadi mengajarkan ilmu, menyebarkan agama itu pakai contoh konkret, pakai keteladanan yang prima, bukan hanya mau'idhah hasanah tapi uswatun hasanah. Dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Memberi contoh itu lebih mengena, lebih mujarab daripada memberi nasihat dengan perkataan. Orang itu dikasih contoh satu kali sama dikasih nasihat berupa ucapan 1000 kali, lebih ampuh dikasih contoh satu kali. Nun sewu, murid juga begitu. Murid itu dikasih contoh sekali luweh mandi timbang diomongi ping 1000. Ini penting karena sekarang banyak oknum guru kalau ke murid itu terlalu banyak tuntutan tapi kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Di antara sebab gagalnya dunia pendidikan itu karena guru sudah kehilangan fungsinya sebagai guru yang kata orang Jawa harus bisa digugu dan bisa orang banter. Guru harus bisa digugu dan bisa ditiru. Lah guru sekarang artinya bukan digugu dan ditiru tapi guru nek minggu turu. Karena sekolahnya libur, bahkan kadang-kadang jadi guru wagu tur saru. Jangan berharap punya murid yang baik kalau belum bisa jadi guru yang baik. Mohon maaf kalau gurunya nggak kuat, silahkan tinggalkan ruangan ini. Dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatah itu makin parah. Jadinya sekarang guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Kalau pengen punya murid yang baik, syarat mutlaknya adalah harus jadi guru yang baik. Murid dilarang merokok, gurunya kebal kebul rokokan.
Namanya siapa gurunya? Nah kalau pengen murid-muridnya nggak rokok ya gurunya jangan ngerokok, atau kalau ngerokok sembunyi ke toilet. Apa pendidikan zaman dulu sukses? Karena guru-guru zaman dulu itu banyak kasih tuntunan ke murid-muridnya, bukan banyak tuntutan. Lah sekarang terlalu banyak tuntutan tapi nggak ada tuntunan, muridnya dituntut terus, kalian harus berprestasi, sekolahan kita harus juara, tapi nggak ada tuntunan dari guru-gurunya. Kalau pengen punya murid yang berprestasi ya gurunya harus jadi guru yang berprestasi dong. Adik-adik, siswa-siswi, saya berani ngomong seperti ini dan saya siap resiko, paling-paling resikonya nggak diundang lagi ke sekolahan ini. Nggak apa-apa, saya nyari sekolahan yang lain. Kalian jangan malu-maluin alma mater lembaga kita. SMA Negeri 16 Surabaya ini udah terkenal berprestasi, maka kalian harus terus berprestasi. Gurunya nggak ada prestasi. Mangkel ya wes. Ya Allah. Itu namanya hanya menuntut tapi tidak bisa menuntun. Murid itu nggak perlu dikasih banyak tuntutan, kasih tuntunan. Jangan hanya menyebut contoh tapi harus bisa memberi contoh. Lah guru sekarang hanya bisa menyebut contoh, kalian harus bisa mereka itu loh. Sekolahan kita harus terus dapat prestasi, harus juara, lomba sains harus menang seperti sekolahan itu loh. Itu namanya hanya menyebut contoh, kasih contoh dong. Oke, tak kasih gambaran. Ulama dulu sukses mendidik santri-santrinya, sukses membina masyarakat, itu bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanahnya. Bukan dari ceramahnya, bukan dari pidatonya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang diucapkan, dilakukan, satunya kata dan perbuatan. Saya sering sampaikan kritik, masyarakat kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Ketawanya kok nggak enak ya. Akeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Ada apa enggak? Orangnya datang. Yang mana? Siapa ngomong yang pegang mic? Akeh wong pinter ceramah tapi nggak terarah, nggak pinter jadi uswah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi,
hanya ilmi tanpa amali. Di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu ada mauidhah hasanahnya. Coba peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah, menyongsong Ramadan ada mauidhah hasanah, peringatan nuzulul Quran ada mauidhah hasanah, halal bihalal ada mauidhah hasanah, syukuran berangkat haji ada mauidhah hasanah, pulang haji ada mauidhah hasanah, tahun baru hijriah ada mauidhah hasanah, mulai kelahiran sampai kematian itu ada mauidhah hasanahnya kok. Lamaran mauidhah hasanah, walimatun nikah mauidhah hasanah, walimatul hamil mauidhah hasanah, walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena saya sudah pernah diundang semua acara-acara seperti itu. Udah lumayan lama saya ceramah dan lumayan viral. Bahkan mulai dulu sampai sekarang masih tetap FYP. Loh iya kok, saya yang belum pernah diundang acara itu cuma satu seingat saya, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu saya belum pernah, yang lain semuanya udah. Di semua acara itu ada mauidhah hasanah. Tapi kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah, nggak bisa membuka kesadaran umat? Ya karena hanya pidato bukan contoh, gitu loh. Kadang-kadang pidato yang ngomong tok, mari kita yang rukun, yang pidato sendiri nggak rukun. Ojo ngerasani iku dosa gede, bukan hanya di dunia, di akhirat. Sekarang aja udah kelihatan orang yang suka ngerasani hidupnya pasti sengsara. Contohnya seperti tetangga saya, loh malah ngerasani tanggane. Ceramah 2 jam berapi-api menerangkan tentang keikhlasan, beramal harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau tidak ikhlas sia-sia. Jangan berharap balasan dari manusia, balasan itu dari Allah jauh lebih besar. Kalau balasan manusia hanya sedikit, 2 jam terceramah tentang keikhlasan, selesai ceramah gak disangoni gerundel. Maka tolong panitia jangan sampai hari ini saya yang gerundel, dan saya minta maaf keikhlasan saya jangan diuji hari ini. Lah gitu kok suruh berhasil nih loh. Lah kalau ulama dulu, kiai dulu itu yang dikatakan memang betul-betul dilakukan. Kalau beliau ajak-ajak qiyamul lail, ajak-ajak tahajud, beliau istiqomah tahajudnya, nggak pernah meninggalkan tahajud. Maka nasihat-nasihatnya ampuh. Kalau beliau mengajak sholat duha, emang beliau istiqomah sholat duhanya, sehingga nasihat-nasihatnya benar-benar diterima. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu misalnya ada orang nakal ya, 10 orang nakal dinasehati sama kiai, tidak lama nasihatnya cuma 5 menit, disuruh insaf, disuruh tobat. Itu besok yang 9 langsung insaf, langsung tobat. Yang nakal tinggal 1, ampuh. 9 orang ini menghadap, terima kasih Mbah Yai, 10 teman saya yang nakal-nakal sekarang yang insaf sudah 9, tinggal 1 yang nakal. Kata kiainya, enggak apa-apa, yang 1 itu biar jadi bahan bakarnya neraka. Neraka juga perlu bahan bakar. Jadi 10 orang nakal dinasihati 5 menit, yang 9 insaf. Sekarang ada 10 anak nakal diceramai Anwar Zahid 2 jam, besok yang nakal jadi 11, ketambahan yang ceramah. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Kita itu kebanyakan teori, kurang praktek.
Mbah gak digatekno aku ngomong. Dilanjut gak ini? Sekali lagi, kita itu kebanyakan teori tapi kurang praktek.